Saya beberapa kali menyampaikan melalui media sosial, ya Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani ya harus buka pintu. Kalau dia sebagai pejabat publik, artinya jangan selalu hukum. Kita tahu hukum di Indonesia. Nah, tetapi kalau fakta, dokumentasi menunjukkan bahwa terjadi kezaliman di sana, harusnya dia bisa ngambil kebijakan, ngambil sikap, ngambil keputusan. Oke, ini dihentikan dulu, ini kita bicarakan, ini kita clearkan dengan dokumen-dokumen yang ada, ya, khusus kasus ini. Tetapi yang terkait dengan pengemplang yang lain-lain, ya silakan. Karena kita dukung Satgas BLBI, karena kan merampok uang negara, ya kan? Mereka sudah menikmati uang negara, mereka tidak mau bayar, aset-aset mereka kembali, enak banget tuh. Rakyat dalam keadaan susah. Nah itu harus diambil. Jadi saya ya sekaligus juga menghimbau pada para pengemplang BLBI yang sekarang ini secara finansial mereka itu adalah orang-orang yang terkaya di Republik ini, ya bayarlah, ya kan, niatkan kembalikanlah itu uang rakyat kan, agar bisa digunakan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Yang sekarang ini kita tahu semua mahal, rakyat perlu dibantu, nah perlu dana kan, apalagi Pak Prabowo nanti ke depan kan harus beri makan bergizi pada anak-anak kita, tentu perlu dana yang besar, ya kan, sebelum ada sumber lain ya, dana BLBI ini masuklah dulu supaya ini bisa tercover gitu kan, di samping dengan usaha-usaha yang lain tentunya yang kita harapkan. Selama kami meliput sentris, lama-lama tahu juga nih cerita tentang sentris. Iya. Bahkan kami media itu, loh ini kan sudah gamblang ya, bahwa bank sentris itu tidak pernah menandatangani APU, Ya. MSHA Ya. itu, tapi kenapa mereka kekeh, dan itu sebenarnya udah gamblang sekali gitu, sudah diproses di pengadilan. Kenapa Ya, Satgas sekarang masih itu? Menurut artinya ini kan bicara hati nurani. Mereka itu kalau mengalami seperti yang dialami Pak Andri, Bang merasakan sakitnya. Kalau mereka tuh kacamata kuda, ya ini pokoknya kami terima dari BI dan sebagainya. Ya pokoknya inilah, ya nggak bisa dong gitu, ya kan? Itu transparan kok, gamblang, data itu jelas. Nggak usah kita orang-orang wartawan aja yang sehari-hari hanya menyampaikan berita. Tidak perlu harus paham betul kan, artinya kan berita apa yang disampaikan ke publik, ya lama-lama kan ngerti juga, ya kan, itu fakta bahwa ini sebenarnya nggak sulit untuk dimengerti, ya kan? Saya aja tidak terlalu susah belajar. Kalau masalah terjadinya tahun 98 BLBI ini saya paham kok, karena saya kan sudah dewasa kan, sudah bekerja waktu tahun 98 dan usianya kan cukup sudah agak matang juga pada saat itu kan, menyelamatkan perusahaan juga sih, lalu diangkat sebagai direktur pada saat itu kan, paham betul lah masalah BLBI ini. Nah, jadi artinya apa? Bagi orang yang hatinya ya masih ada empati ya, terhadap ketidakadilan, ya saya pernah WA juga kepada Dirjen Kekayaan Negara. Saya sampaikan, kenapa Anda tidak membuka pintu? Anda kan pejabat negara. Anda sebentar lagi turun loh dari Dirjen. Anda tidak seumur hidup sebagai Dirjen. Saya sampaikan, kenapa Anda tidak membuka pintu? Terima kok. Sampaikan apa menurut Anda. Jangan orang mau menghadap seolah Anda itu sebagai ya raja, sulit ditemui, nggak bisa ditemui, nggak bisa dikontak, kan lucu. Bilang pejabat negara eselon yang tertinggi, eselon 1 sebagai dirjen, harusnya kan memberikan keteladanan kepada eselon yang di bawahnya, bahwa kita ini sebagai ASN, pelayan publik, dia harus buka pintu dong untuk orang-orang yang pengen menyampaikan ketidakadilan dan sebagainya, kan harus begitu. Saya kan pernah juga sebagai PNS, saya juga sebagai BUMN, saya juga sebagai pejabat politik, biasa-biasa aja kok. Pintu dibuka aja. Kalau orang itu salah, pasti kalau kita jelaskan, itu kan selesai masalahnya. Tapi kalau misalnya menutup pintu, Anda itu
ya tidak ada open sama sekali pikiran Anda, Anda yang paling benar, nggak ada kebenarannya mutlak. Bahwa kebenarannya mutlak itu kalau kita sudah duduk sama-sama, kita sepakati benar salahnya, tidak usah proses pengadilan. Pengadilan sekarang ini kita meragukan, tidak ada yang adil sekarang. Orang salah bisa benar, orang benar bisa salah. Itu kejadian dan itu dirasakan oleh masyarakat yang mencari keadilan. Jadi kalau kita nggak bisa percaya dengan keputusan, walaupun keputusan pengadilan itu selalu memenangkan Pak Andre, ya, selalu memenangkan Bank Sentris. Tetapi begitu sampai ke atas, kok bisa NU, PN-nya memutuskan, PT-nya memutuskan, lalu di atas NU, kan lucu. Kalau NU itu di bawah, bahwa pengadilan tidak punya kompetensi untuk mengadili, di bawah, kok dia mutusin, berarti bodoh-bodoh banget deh. Hakim-hakim di PN ini dan PT ini bodoh katanya. Kan aneh kan? Kalau bodoh dipecat dong. Jangan dibiarkan sebagai hakim di pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi. Karena dianggap bodoh kan? Atau yang di atas yang bodoh. Nah ini kan, kita logikanya begitu. Kita bicara logika, ya kan? Biasanya kalau hakim itu memutuskan tidak apa istilahnya NU itu di bawah. Orang cek keadilan pada tingkat lebih tinggi. Loh ini NU-nya di atas. Ya tanda tanya kita kan. Apakah dia mau lepas tangan, tidak mau terlibat dalam masalah ini, ataukah ada sesuatu, kita nggak tahu. Tetapi bahwa apa yang diputuskan itu tidak masuk akal, itu kenyataannya. Ya kita kan, saya kan sering juga proses pengadilan. Yang mana NU itu kan di bawah dari PN. Kita banding. Kita kasasi, nah itu kan mengharapkan di atasnya lebih adil. Nah ini yang di bawah sudah adil, kok yang di atas menjadi tidak adil? Nggak lucu. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Nah, makanya saya menghimbau, ya hakim-hakim di FA, kebetulan ketua FA itu satu kampung lah dengan saya. Ya dibukalah masalah ini, jangan artinya tidak diperhatikan. Ini anak bangsa loh, anak bangsa mencari keadilan, yang dizolimi. Nah itu harusnya ya tunjuklah hakim-hakim yang berani memutuskan bahwa benar itu benar, salah itu salah. Kita tidak ingin beliau salah diluruskan, tidak. Kita kalau salah tapi kalau benar jangan disalahkan. Saya ini dari dulu begini loh, kalau benar, salah. Nah, karena beliau saya lihat benar, maka saya belain. Itu sebagai orang yang teman lama, saya punya teman banyak, ya, saya berteriak ini supaya didengar juga. Nah, tetapi kalau menterinya nggak mau dengar, ya nanti akan tua kan? Hukum itu akan datang. Kalau dia, ya sekarang pinter, hebat, berkuasa, tapi akan tua kan? Ya. Akan jadi bodoh nanti. Kepintaran itu akan hilang. Pada saat itu nanti karma itu akan datang. Seorang pejabat yang dituntut adalah keadilannya dia dalam memimpin. Jadi kalau seorang pemimpin tidak adil, itu yang dituntut pertama kali tatkala dia menghadap Tuhannya. Harus sadar itu. Berat. Tanggung jawab seorang pemimpin itu bukan soalan pribadinya, tanggung jawab pemimpinnya. Kalau dia memimpin tidak adil, itu dia akan masuk surga. Kenapa? Menyakiti masyarakat banyak itu tidak akan terampuni. Gimana dia minta maaf pada masyarakat banyak? Gak bisa. Makanya itu bukannya kalimat saya, itu kalimat Nabi, bahwa seorang pemimpin yang pertama ditanyakan itu adalah keadilan dia dalam memimpin, bukan kalimat saya. Artinya apa? Itu akan terjadi. Jadi seorang pemimpin itu berhati-hatilah bertindak tidak adil. Sudah tahu tidak adil, tapi diteruskan, dibiarkan, padahal dia punya kemampuan untuk meluruskan itu, tidak dia lakukan, hukum akan datang. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Aduh, makanya saya takut jadi pemimpin. Jadi pemimpin tuh saya buka pintu. Kalau orang tahu saya, waktu saya ketua DPR, nomor HP saya itu saya berikan di Twitter, se-Indonesia ini bisa WA saya. Waktu itu bukan WA, SMS. Saya layani sebagai pejabat publik, saya melayani. Pintunya dibuka, kasihkan nomor HP kita. Saya jawab. Kalau memang dia, misalnya
satu daerah, Pak, di sini nggak ada gas. Gasnya, kita kan ribut nggak ada gas, lama selalu kan. Saya telepon di Pertamina, saya bilang di sana nggak ada gas, langsung operasi pasar. Pada satu daerah tidak ada pupuk, saya telepon Menteri Pertanian. Itulah tanggung jawab kita. Padahal kalau pikir-pikir ngapain saya lakukan, itu capek kan? Tapi disitulah tanggung jawab kita kepada rakyat, di mana kita diberikan tanggung jawab. Nomor HP saya itu nggak rahasia loh. Sayangnya pejabat sekarang begitu dia menjabat, dia ganti nomor HP supaya tidak bisa dihubungi. Betul. Kan lucu kan? Harusnya nomor HP itu dibuka ke ruang publik. Kalau ada kaitan dengan tanggung jawab kita, kita bisa bicara. Maka setiap orang se-Indonesia ini bisa komunikasi. Saya tahu, oke, kalian datang, oke, begini, saya kasih solusi. Nah, itulah beratnya jadi pejabat. Makanya waktu saya pejabat, muka saya kelihatan nggak sehat, kurang tidur. Dibanding sekarang lebih seger, lebih apa, karena nggak ada beban. Kalau dulu bebannya luar biasa. Itu kita menghayati kondisi kita, status kita sebagai pemimpin. Balik ke tadi WA Pak Marzuki ke Dirjen tadi, jawaban beliau apa? Nggak jawab. Dia tahu saya ketua DPR, mantan ketua DPR. Harusnya ada respon lah, menghormati orang yang pernah menjabat. Nanti Anda itu pensiun, nggak ada orang yang menghormati. Percaya saya, karma itu akan datang. Saya ini ya, selalu membantu orang selama hidup saya menjabat. Alhamdulillah kalau saya ada perlu, nggak pernah susah. Saya yakin Tuhan itu adil. Walaupun yang saya bantu itu bukan dia yang memberikan bantuan ke kita, ada orang lain datang. Itu yang saya alami. Saya bantu orang nggak pernah saya tanyakan nanti dapat apa, enggak. Bahwa dia akan ingat bantu saya, enggak pernah saya tanya. Tapi begitu saya ada masalah, ada orang datang lainnya. Itulah hidup. Kalau kita memanai, ya, mengerti makna daripada hidup, kita negaranya akan baik. Tapi sayangnya, kalau sudah jadi pejabat, lupa. HP aja ganti supaya nggak bisa dihubungi. Itu sejelek-jeleknya manusia itu. Baru menjabat aja udah HP udah ganti. Kita WA nggak dijawab. Nah, doa kita aja, ya Allah berikan hidayah supaya dia ingat bahwa jabatan itu harus dia tanggung jawabkan. Paling kita doa. Alhamdulillah kadang-kadang ada yang masuk penjara doa kita. Kita kan merasa, karena kita merasa waktu jabat buka pintu. Itu kan. Nah, jadi saya mengingatkan aja orang-orang yang menjabat yang jawab WA aja nggak mau, merasa berkuasa. Banyak dirjen-dirjen yang nggak mau jawab, banyak itu. Nanti ngerasakan nanti kalau dia tidak menjabat lagi. Sekarang Anda berkuasa, oke lah, nggak apa-apa. Tapi percayalah, kekuasaan itu ada batasnya. Bahwa perbuatan kita itu pasti ada balasnya. Kalau kita berbuat baik, jawabnya pasti baik. Kalau kita berbuat tidak baik, pasti tidak baik. Itulah hidup. Ya, Pak Marzuki, ini kan kasus bank sentris membuka fakta yang sebenarnya sangat krusial dengan adanya rekening palsu Ya. di Bank Indonesia, bukan rekening rekayasa di Bank Indonesia. Betul. Jadi sampai sekarang pun dikhawatirkan rekening itu masih beroperasi ya. Bisa seperti saja. itu. Nah, menurut Pak Marzuki, untuk negara bisa ini seperti apa? Pak? Jadi semua jalan sudah ditempuh. Tapi saya bilang dengan Pak Andre, sahabat saya, jangan menyerah. Datang bila perlu ke KPK bila perlu. Apakah KPK itu punya kompetensi, punya kewenangan untuk mengadilkan kejahatan perbankan? Tidak tahu saya. Tapi kita datang ke sana. Kita laporkan bahwa ini adalah kejahatan. Itu yang harus. Makanya saya ini selalu kasih semangat ke teman saya ini. Ya dibantu yang lain-lain juga kan. Saya selalu kasih semangat. Kalau saya bisa bantu fasilitasi, saya fasilitasi. Ya itulah usaha saya yang pada posisi sekarang ini. Kalau saya menjabat nggak usah ngomong lah. Saya bisa kok ketemu Menteri Keuangan aja bisa kalau saya sedang menjabat, nggak ada masalah. Tapi sayang kasusnya muncul setelah saya tidak lagi menjabat. Kalau waktu itu muncul saya sedang menjabat, selesai kasusnya. Nggak usah ruwet begini. Tidak perlu zolim dengan orang. Pasti saya fasilitasi ke Menteri Keuangan kok bisa. Kalau nggak mau saya ke Presiden. Gitu.